Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta program tadribat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan menguraikan tentang komentar teori huruf kaf. Perhatikan penjudulnya. Al-kafu, huruf kaf. Ingat ya, ujungnya itu huruf fa ya. Kaf jadinya huruf aslinya. Perhatikan gambar ya. Makhrajnya kaf ini adalah pangkal lidah sedikit di bawah makhrajnya qaf. Nah, kalau qaf itu ada di sini, maka kaf itu ada di sini ya. Di depannya makhrajnya huruf qaf itu adalah huruf kaf. Kemudian dan huruf kaf ini beda dengan huruf qaf. Kalau huruf qaf itu isti'la, pangkal lidahnya naik. Sementara huruf kaf ini dia istifal, turunnya pangkal lidah ya. Turun ke bawah dia, pangkal lidahnya turun ke bawah ya. Seperti ini ya. Kaf, ka jadinya ya. Dan perhatikan lagi gambar posisi lidahnya ya. Nah, ini qaf. Kaf itu adalah di depannya kaf. Nah, perhatikan lidah ya, gambar posisi lidah. Demikian itu ya. Dan kaf ini akan memiliki sifat HS, hamas syiddah, hamas mengalirnya nafas. Hamasnya itulah yang seperti bunyi desis itu ya. Itu adalah bunyi hamas, mengalirnya nafas. Kaf itu apabila dia disukunkan akan terlihat jelas. Kalau dia berharokat, maka huruf kaf itu tidak akan terlihat ya. Tidak terlihat jelas. Tapi kalau dia diwakafkan, maka akan hamasnya akan terlihat jelas, mengalirnya nafas. Dan juga sifat utamanya adalah syiddah, tertahannya suara ketika mengucapkan huruf kaf itu. Baik, perhatikan. Al-kafu, huruf kaf. Makhrajnya pangkal lidah sedikit di bawah makhrajnya qaf. Sifatnya HS I3. Hamas, mengalirnya nafas. Syiddah, tertahannya suara. Istifal, turunnya pangkal lidah. Infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Ismat, berat diucapkan. Ingat ya, huruf kaf ini termasuk huruf yang berat diucapkan ya. Bahasa Banjarnya itu istilah dulu mengucapkannya, baru dia keluar hurufnya. Baik, selanjutnya. Dan ini merupakan huruf lahawiyah atau anak lidah. Perhatikan ya. Qaf itu di sini. Sedangkan kaf ini ya. Lebih agak ke depan daripada huruf qaf dia. Kemudian selanjutnya ada 3 tahapan untuk memberikan sifat HS, hamas syiddah pada huruf kaf dan ta ya. Yaitu yang pertama ketika berharokat memberikan kedua sifat secara bersamaan, yaitu sifat hamas dan syiddahnya bersamaan ketika dia berharokat. Hanya saja sifat syiddahnya harus lebih mendominasi daripada hamas. Syiddah atau tertahannya suara itu lebih mendominasi. Makanya huruf kaf dan ta itu ketika dia berharokat tidak hampir tidak terlihat bunyi hamasnya. Ya. Ka, ta itu ya tidak terlihat. Tapi kalau dia nanti disukunkan, nah ini baru ya masuk ke dalam nomor 2 ketika sukun. Nah, sifat syiddah dan hamas sama-sama tampak jelas. Hanya saja pemberian sifat syiddah harus lebih dahulu kemudian hamas. Sifatani ala tertib ya. Jadi syiddahnya itu lebih dahulu baru hamas. Contohnya nanti ketika diwakafkan kat. Nah, itu huruf ta ya. Itu kalau ta itu kat. Nah, kalau huruf kaf yang diwakafkan kak. Nah, seperti itu ya. Syiddah dulu, tertahannya suara kita baru hamas. Kak. Seperti itu. Bukan sama-sama langsung kak, tidak. Ya, seperti itu. Tidak seperti itu, tapi kak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika bertasydid sifat hamas harus ditiadakan. Nah, ketika bertasydid maka huruf ta dan huruf kaf itu ketika bertasydid hamasnya atau mengalirnya nafas ditiadakan, tidak ada sama sekali.
Inilah catatan faedah daripada Kiai Haji Dr. Mundawi Ma'arif LCMHI, pemegang Qiraah Asyarah Syughra atau guru besar daripada Umi Foundation. Dan beliau mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nazam jazariyahnya sama dengan nazam jazariyahnya huruf qaf, yaitu wal qafu aqsal lisan fawqu tsummal kafu asfalu. Huruf qaf itu adalah pangkal lidah paling dalam, ya. Di atasnya itu pangkal lidah paling dalam, dan kemudian kafnya itu yang di bawahnya. Kesalahan yang terjadi saat melafalkan kaf, yaitu terlalu hamas saat melafalkan kaf berharokat. Nah, ini juga kurang tepat ya, terlalu hamas. Contohnya kuwirot, terlalu hamas. Jangan ya, jangan terlalu hamas. Kuwirot, seperti itu saja ya. Karena apabila dia huruf kafnya berharokat, maka kita tetap mendahulukan ya, tetap hamas dan syiddahnya itu sama-sama ya. Cuma syiddahnya lebih mendominasi daripada hamasnya ketika dia berharokat. Nah, kemudian menghilangkan sifat hamasnya saat sukun. Nah, ini juga kurang tepat ya. Example, yaktubuna, seharusnya yaktubun, yaktubun, seharusnya seperti itu ya, ada hamasnya. Kemudian contoh yang salah lagi, zikrok, seharusnya zikrok, seperti itu ya. Ada dahulukan dulu syiddahnya dulu, baru hamasnya ya, apabila dia disukunkan. Sifatannya ala tertib, syiddah dulu baru hamas ketika disukunkan ya, gitu. Kemudian memantulkannya saat sukun, mustakbirin, itu salah ya, karena huruf kaf ini bukan qalqalah. Jadi bunyinya adalah mustakbirin, seperti itu. Kemudian menebalkannya ya, juga contoh yang salah. Example, khalaqakum, salah ya. Seharusnya khalaqakum, ya, kumnya itu ya terasa ya di pangkal lidah, sedikit di bawah pada makhrajnya qaf terasa. Khalaqakum, bukan khalaqakum, terlalu tebal. Jadi bunyi yang benarnya adalah khalaqakum. Kemudian menggantinya dengan kha. Example, contoh yang salah, akhbaru. Nah, itu salah ya. Seharusnya akbaru, seperti itu. Kemudian yang keenam, menghilangkan suaranya saat waqaf. Mis, itu salah, itu hilang suaranya. Seharusnya dia timbul ya, apabila bersamaan waqafnya tertatai dua huruf waqaf ya, bertata ya, dua huruf waqaf, maka kafnya itu timbul. Misk, nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.